Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Bapak Abdullah, dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab yang pertama, yaitu kajian Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Mari kita mulai pembahasannya. Pembahasan kita yaitu kajian Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadis tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah kalian mempelajari bab ini, kalian sudah menguasai kompetensinya. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi 5 hukum tajwid, menjelaskan asbabun nuzul, menganalisis terjemahan ayat, menganalisis terjemahan perkata daripada ayat yang kita pelajari, menganalisis terjemahan perkata dari hadis tentang berpikir kritis dengan benar, menganalisis terjemahannya, bisa menjelaskan isi kandungan daripada ayat, dan juga bisa menjelaskan sikap yang mencerminkan daripada ayat Quran Surah Al-Imran ayat 190-191 tentang berpikir kritis. Selanjutnya, bisa menjelaskan isi kandungan, menganalisis 5 manfaat berpikir kritis, menganalisis 5 hikmah berpikir kritis, dan yang terakhir adalah mengevaluasi contoh perilaku berpikir kritis dengan percaya diri. Oke, baik. Ini adalah ayat yang kita akan pelajari. Pertama, Bapak akan membacakan Quran Surah Al-Imran ayat 190-191 ini. Silakan disimak dan kalian baca berulang kali di rumah agar bacaannya bisa baik, bagus, dan juga benar dengan menjaga makharijul huruf dan hukum tajwid yang ada di ayat ini. Silakan disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan secara perkata artinya daripada ayat ini. Inna sesungguhnya, fi di dalam, kholqi penciptaan, as-samawat langit, wa dan al-ardi bumi. Wa dan ikhtilafi pergantian, al-lail malam, wan nahari dan siang. La ayatin terdapat tanda-tanda li ulil albab untuk orang-orang yang berfikir. Alladzina yaitu orang-orang yang yadhkuruna mengingat Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala dan dalam keadaan berbaring, wa dan yatafakkaruna berfikir atau memikirkan fi di dalam kholqi penciptaan as-samawat langit wal ardi dan bumi. Rabbana ya Tuhan kami, ma tidaklah khalaqta
khalaqta, penciptaanmu atau ciptaanmu, hadza, ini batila, sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau, faqina, dan lindungilah kami, adzaban nar, daripada azab neraka. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah arti secara keseluruhan daripada Quran Surah Al-Imran ayat 190-191. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua itu sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Oke, selanjutnya kita akan membahas kajian tajwid daripada ayat ini. Untuk yang pertama adalah tentang alif lam. Alif lam ada dua, yaitu alif lam syamsiyah dan juga alif lam qamariyah. Untuk alif lam syamsiyah, ya di sini tandanya ada alif lam bertemu dengan huruf sin. Sin adalah salah satu huruf daripada alif lam syamsiyah. Ya, adapun cara membacanya adalah langsung diidghamkan atau langsung dimasukkan ke dalam huruf sin. Ya, di sini tandanya untuk alif lam syamsiyah adalah ada tanda tasydid dan lamnya tidak dibaca. Jadi langsung as-samawati. Yang kedua ada alif lam qamariyah. Ya, di sini ada alif lam bertemu dengan huruf alif. Ya. Nah, untuk alif lam qamariyah lamnya dibaca, ya. Untuk mengetahui secara mudah, ya di sini lamnya ada tanda sukun. Ya, ada tanda sukun dan alif lamnya dibaca dengan jelas. Wal ardi. Lamnya dibaca wal ardi. Oke, selanjutnya ada mad arid lis sukun. Ya, mad arid lis sukun. Ya, di sini ada huruf mad alif. Ya, di mana huruf sebelumnya berharokah fathah. Ya, maka hukumnya adalah mad tabi'i. Dan setelahnya ada sukun, sukun yang palsu. Ya, jadi kalau kita baca secara waqaf, liulil albab. Nah, ini namanya mad arid lis sukun. Ya, cara membacanya panjangnya bisa 2, bisa 4 atau 6. Bapak akan contohkan. Liulil albab. Itu untuk yang 2. Untuk yang 4, liulil albab. Nah, ataupun yang 6, liulil albab. Selanjutnya, hukum bacaan mad tabi'i. Ya, mad tabi'i ini mudah ya. Seperti biasa, hurufnya di sini ada huruf mad waw, di mana huruf sebelumnya berharokah dhamma. Ya, maka dia hukumnya mad tabi'i. Cara membacanya yaitu dibaca sepanjang 2 harokah. Yadhkuruna. Oke, selanjutnya ada bacaan idgham bi gunnah. Ya, di mana di sini ada huruf tanwin ya bertemu dengan huruf waw. Maka hukum bacanya namanya idgham bi gunnah. Ya, dimasukkan huruf tanwin, ya, dimasukkan tanwinnya ini langsung menuju ke wa. Ya, jadi tidak dibaca man, tapi mauwa. Apa contohkan? Qiyaman wa qu'udan, ya, dengan dengung selama 2 harokah. Qiyaman wa qu'udan. Ya. Selanjutnya ada mad tabi'i sama ya seperti tadi. Nah, di sini ada qalqalah sugro, ya, khalaqata. Ya, karena letak daripada qaf ini ada di tengah kata. Ya, maka dipantulkan. Khalaqata, khalaqata. Jangan khalaqta. Nah, harus ada bunyi qalqalahnya. Dan yang terakhir ada mad arid lis sukun. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan, di mana ada huruf mad tabi'i dan setelahnya ada sukun yang palsu. Ya. Adzaban nar.
Lanjut. Ya, ini arti perkata. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan di depan. Nah, makna kosakata. Nah, ada dari ayat yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya, ada makna kosakata yang sangat menarik daripada Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, yaitu katanya ulil albab. Apa sih artinya ulil albab? Nah, ulil albab itu sendiri terdiri daripada dua kata, yaitu uli yang artinya memiliki dan albab ya yang merupakan bentuk jamak daripada lub yang artinya intisari. Nah, atau saripati dari sesuatu. Jadi kalau kita gabungkan ulil albab ini secara harfiah artinya adalah orang-orang yang mempunyai saripati istimewa dalam diri mereka. Ya, maksudnya adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan tersendiri, ya, yaitu akal yang murni. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang asbabun nuzul daripada ayat ini, yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran atau peristiwa-peristiwa yang membarengi daripada ayat itu turun. Di sini diriwayatkan daripada Ibnu Hatim, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, di mana ada orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi, ya, mereka meminta bukti, ya, dengan bertanya kepada orang Yahudi tersebut, apakah yang dibawa Musa kepadamu? Ya, maka orang-orang Yahudi menjawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Oh, itu adalah mukjizatnya Nabi Musa. Lalu orang Quraisy mendatangi kaum Nasrani, ya, mereka bertanya kepada kaum Nasrani, bagaimana halnya dengan Nabi Isa? Oh, apa yang dimiliki Nabi Isa? Apa kemampuannya? Yang dijawab oleh kaum Nasrani, ya, Isa bisa menyembuhkan mata orang yang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Oh, itu kata orang-orang Nasrani. Lalu orang-orang Quraisy bertanya lagi, ya, kali ini mereka mendatangi Rasulullah SAW dan mereka berkata, coba mintalah kepada Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas untuk kami. Wah, jadi mereka meminta kemukjizatan daripada Nabi Muhammad. Kalau memang Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi dan juga Rasul. Lalu Nabi Muhammad SAW berdoa dan turunlah ayat ini. Ya, maka tanda-tanda daripada kekuasaan Tuhanku adalah penciptaan langit dan bumi, nah, sebagaimana yang Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, ini adalah peristiwa di mana Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 ini turun. Nah, ya, salah satu contoh, ya, tidak ada makhluk pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini atau di alam semesta ini secara sia-sia. Salah satu contohnya yaitu lebah. Ya, kalau kita pelajari tentang lebah, tidak ada sedikit pun, ya, yang ada di lebah itu sia-sia. Semuanya yang ada di lebah itu semuanya bermanfaat. Dari air liurnya, ya, dari madunya, ataupun dari tubuhnya, ya, itu semuanya mengandung manfaat. Ya, jadi lebah salah satu hewan yang semua secara keseluruhan bisa dimanfaatkan. Nah, adapun isi kandungan daripada ayat ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas isi kandungan daripada ayat Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 di video selanjutnya.